Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Utami dengan NIM 19081011125. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari e-learning. Menurut para ahli, ada beberapa kelebihan dari e-learning, yaitu yang pertama, mengatasi masalah jarak dan waktu. Dengan adanya e-learning ini, pembelajaran itu mampu diakses dengan menggunakan jangkauan yang lebih luas dan bisa diakses di mana saja maupun kapan saja. Yang kedua yaitu mendorong sikap belajar yang aktif. Jadi dengan adanya e-learning dapat memfasilitasi pembelajaran bersama yang memungkinkan peserta didik ini menciptakan komunitas belajar yang memperpanjang kegiatan belajar secara lebih, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih konstruktif dan juga lebih kolaboratif. Yang ketiga yaitu membangun kondisi belajar yang baru. Nah, dengan adanya learning ini, siswa kan menggunakan sistem online. Nah, sehingga siswa ini dapat menemukan lingkungan yang menunjang pembelajaran dengan memberikan suasana yang baru dan siswa ini bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Keempat, meningkatkan kesempatan untuk belajar lebih. E-learning ini menawarkan pengalaman virtual dan alat-alat yang dapat menghemat waktu mereka, sehingga memungkinkan para peserta didik ini bisa belajar lebih lanjut. Yang kelima yaitu mengontrol adanya proses belajar. E-learning memudahkan guru untuk mengecek apakah peserta didik ini sudah mempelajari materi yang diunggah, apakah peserta didik ini sudah mengerjakan soal atau tugas yang diberikan atau belum. Yang keenam yaitu memudahkan pembaharuan bahan ajar. 7. Mendorong sikap kerjasama. Pada e-learning ada fasilitas e-moderating yang dapat berkomunikasi online. Baik guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik bisa berkomunikasi sehingga adanya sikap kerjasama. 8. Yaitu mengakomodasi berbagai macam gaya belajar. Dengan adanya e-learning ini menghadirkan berbagai macam gaya belajar, baik audio, visual, atau kinestetik, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. Menurut Munir, ada beberapa kekurangan dari e-learning. Yang pertama, adanya penggunaan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh, sehingga peserta didik dan pengajar ini terpisah secara fisik. Yang kedua, teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan. Jika lebih terfokus pada aspek teknologi, maka cenderung lebih memperhatikan aspek teknis dan mengabaikan aspek pendidikan. Yang ketiga, proses pembelajaran ini cenderung pada pelatihan dan pendidikan dan menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor. Jadi kurang memperhatikan pada aspek afektif. Yang keempat yaitu pengajar dituntut untuk menguasai metode atau teknis pembelajaran TIK. Jika pengajar ini tidak mampu, maka proses transfer ilmu atau informasi ini akan terhambat. Yang kelima yaitu learning menggunakan layanan internet, sehingga peserta didik ini harus bisa mandiri tanpa menggantungkan diri pada pengajar. Yang keenam, jika tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, bisa mendapatkan masalah keterbatasan perangkat lunak yang biayanya itu relatif mahal. Yang terakhir, kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet secara lebih optimal.